Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Dracin, and Drakor. Kali ini kita akan review Dracin Lost You Forever Season 2. Review dari episode 19 sampai 23. Happy ending. Please like and subscribe. Setelah Chang Xuan mengakui bahwa dia bersekongkol dengan Tu San Hao untuk membunuh Tu San Jing, lalu Xiao Yao ingin membunuh Chang Xuan. Chang Xuan tidak lagi membela dirinya. Dia pasrah menutup matanya dan membiarkan Xiao Yao menikamnya. Chang Xuan mengatakan apa kesalahannya. Dia sangat mencintai Xiao Yao dan ingin hidup selamanya bersamanya. Xiao Yao tidak mempercayai ucapan Chang Xuan. Karena Xiao Yao tidak percaya bahwa Chang Xuan mencintainya, lalu Chang Xuan memegang pisau dan tangan Xiao Yao serta mengarahkannya ke titik yang mematikan agar Xiao Yao menggorok lehernya dan membunuhnya. Xiao Yao berteriak histeris lalu pengawal dan kakek datang melerai mereka. Xiao Yao dikurung dan dibelenggu karena telah mencoba membunuh Raja Xian. Xiao Yao bertanya apa kesalahannya hingga kekasihnya dibunuh. Kakek datang meminta Xiao Yao memaafkan Chang Xuan. Chang Xuan mengirimkan murbei yang di dalamnya tersembunyi kunci hingga Xiao Yao dapat melepaskan rantai yang ada pada kaki dan tangannya. Xiao Yao mengajak Chang Xuan bertemu di hutan flamboyan. Mereka mengenang janji masa kecil untuk selalu bersama dan saling menjaga. Namun, setelah Chang Xuan membunuh Tu San Jing, membuat Xiao Yao kehilangan sosok kakak yang dianggapnya akan selalu menjaganya. Chang Xuan memakan bunga beracun yang diberikan Xiao Yao. Namun ternyata Xiao Yao hanya meracuni dirinya sendiri karena dia telah berjanji akan selalu menjaga Chang Xuan. Saat Xiao Yao mati, Chang Xuan menyesali semuanya dan berharap bisa kembali lagi. Tiba-tiba Chang Xuan tersadar sedang duduk minum teh bersama kakek. Teh yang diminumnya dapat menunjukkan apa yang akan terjadi akibat perbuatan yang dilakukan. Kakek menasihati Chang Xuan agar menyelidiki dengan tuntas siapa yang telah mencelakai Tu San Jing. Chang Xuan sangat lega saat melihat Xiao Yao masih hidup. Chang Xuan berjanji akan terus mengerahkan pasukannya untuk mencari Tu San Jing dan menyelidiki siapa dalang di balik semua itu. Ratu Xin Yue mengakui bahwa dia sebenarnya bertujuan membunuh Xiao Yao. Namun Fang Feng Yiyin dan Tu San Hao menggagalkan rencananya dan malah membunuh Tu San Jing. Chang Xuan murka dan akan membuat Xin Yue hidup sebagai ratu namun tidak punya kekuasaan. Feng Long mengajukan diri sebagai panglima untuk melawan pasukan Chengrong. Saat kakek memberitahukan bahwa Xian akan menyerang Chengrong, Xiao Yao mengenang masa-masa dia tinggal di Kingsui. Menjadi tabib hingga dia bisa hidup bersama sahabat-sahabatnya, lalu tidak sengaja menolong Tu San Jing yang dia temukan di dekat sungai. Memberi nama Yesiki pada Tu San Jing, lalu bertemu Xiang Liu di hutan Chengrong dan dia dicambuk karena dikira mata-mata, lalu pulang digendong Yesiki. Sebelum perang dimulai, Xiang Liu datang ke kediaman Xiao Yao saat dia menyamar menjadi tabib pria bernama Xiao Liu. Sejak awal, Xiang Liu tahu bahwa Xiao Liu sebenarnya adalah seorang wanita. Xiao Liu membuat hari-harinya yang sebelumnya penuh dengan pertempuran dan pertumpahan darah menjadi hari-hari yang penuh warna. Dia merindukan masa-masa bahagia mereka bersama. Xiang Liu membantu Hong Jiang, panglima Chengrong yang merupakan ayah angkatnya. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Xian dan Chengrong. Xiang Liu berhasil menjalankan strateginya, mengelabui Feng Long hingga pasukan Xian kalah. Xiao Yao menemani Chang Xuan ke Kingsui, namun saat mereka tinggal di kediaman keluarga Tu Shan, hati Xiao Yao sakit mengenang Tu San Jing. Chang Xuan tidak dapat menahan serangan panah dari Xiang Liu. Feng Long menghadang anak panah dengan tubuhnya untuk melindungi Chang Xuan.
Xiao Yao mencoba menyelamatkan Feng Long yang terkena panah beracun Xiang Liu. Namun sebelum Feng Long wafat, dia meminta maaf pada Chang Xuan karena adiknya Xi Yue telah mengkhianati Chang Xuan dan membunuh Tu Sanjing. Mendengar ini, hati Xiao Yao hancur. Xiao Yao pergi ke tepi laut dan memanggil Xiang Liu. Xiao Yao memanah Xiang Liu karena telah mencoba membunuh Chang Xuan. Xiang Liu sejak dahulu selalu menolong Xiao Yao. Namun, Xiao Yao belum pernah membalas budinya. Xiang Liu meminta darah Xiao Yao yang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Saat Xiao Yao jatuh pingsan karena kehilangan darah, Xiang Liu menangkapnya dan mencium luka di tangan Xiao Yao. Xiang Liu mengingat dia membawa Xiao Liu ke dasar laut tempat tinggalnya, mengajarkan Xiao Yao memanah agar dia bisa membela diri. Jatuh cinta pada Xiao Yao, merawat dan menyembuhkan Xiao Yao saat Xiao Yao hampir mati karena diserang kawanan serigala. Saat Xiao Yao menanamkan serigala teluh padanya, sebenarnya Xiang Liu tahu bahwa pasangan yang terkena serangga teluh akan sehidup semati. Dia membiarkan Xiao Yao melakukannya karena Xiang Liu ingin hidup semati dengan Xiao Yao. Xiang Liu mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh serangga teluh yang ada di tubuhnya dan di tubuh Xiao Yao. Walaupun ini membuatnya terluka dan berakibat 2 dari 9 nyawanya hilang. Xiang Liu mengantar Xiao Yao ke Gunung Wu dan meminta Wang Mu berpura-pura dialah yang mengeluarkan serangga teluh dari tubuh Xiao Yao. Xiang Liu meminta Anian bersumpah untuk merahasiakan hal ini. Karena mereka tidak berjodoh, Xiang Liu tidak ingin Xiao Yao merasa berhutang budi padanya. Xiang Liu ingin Xiao Yao melupakannya. Chang Xuan mendapat kabar bahwa Li Longxiang berhasil menemukan Tu Sanjing. Chang Xuan secara sembunyi-sembunyi mengunjungi Xiao Yao di Gunung Yu. Xiao Yao mendengar seseorang memanggil namanya. Saat dia menoleh, ternyata dia melihat Tu Sanjing dari kejauhan memanggil namanya. Xiao Yao dan Tu Sanjing sangat bahagia. Akhirnya mereka berdua dapat bersatu kembali. Xiao Yao masih tidak percaya bahwa ini nyata dan bukanlah mimpi. Tu Sanjing mengatakan bahwa ini adalah kenyataan. Dia adalah Siki dan Xiao Yao lah yang memberikannya nama itu. Tu Sanjing meminta maaf karena telah membuat Xiao Yao khawatir. Chang Xuan dalam hatinya akhirnya menerima Xiao Yao akan bahagia bila hidup bersama dengan Tu Sanjing. Tu Sanjing menceritakan saat dia terseret arus hingga ke dasar laut. Lalu dia meminum pil obat yang dibuat oleh Xiao Yao, sehingga dia pun punya kekuatan untuk berjuang naik ke permukaan laut. Lalu dia ditemukan pasukan pencari dari Xiao Yao. Namun tidak ada yang tahu bahwa Xiang Liu mencari Tu Sanjing di laut agar Xiao Yao tidak sedih. Dia menemukan Tu Sanjing mengambang di permukaan dan akan dimakan oleh monster laut. Walaupun Xiang Liu terluka dan kehilangan 2 kepala, namun dia berhasil mengalahkan monster laut dan menyelamatkan Tu Sanjing. Xiang Liu terus mengawasi keselamatan Tu Sanjing yang mengambang di laut hingga akhirnya Li Longxiang menemukan dan membawa Tu Sanjing. Xiao Yao menceritakan kekhawatirannya akan peperangan antara pasukan Cheng Rong dan Xian. Russo hampir masuk ke dalam jebakan Xiang Liu, namun dia bisa menyadari tepat waktu dan menarik mundur pasukannya. Russo kagum pada strategi perang Xiang Liu. Walaupun pasukan Xian jumlahnya jauh lebih banyak, namun pasukan Cheng Rong dapat memberikan perlawanan seimbang. Pasukan Cheng Rong telah tewas dan hanya tersisa Xiang Liu seorang diri. Xiang Liu mengeluarkan kekuatannya dan menewaskan pasukan Xian. Ribuan tentara Xian melepaskan anak panahnya ke arah Xiang Liu. Di penghujung hidupnya, Xiang Liu mengenang cintanya terhadap Xiao Yao.
Xiang Liu meneteskan mutiara air mata Xiaoyao ke matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Xiaoyao menikah dengan Tu Sanjing. Setelah perjuangan dan penantian panjang, akhirnya cinta mereka dapat bersatu. Pernikahan Xiaoyao dan Tu Sanjing direstui dengan tulus oleh Raja Xian Changshuan, juga mendapat berkah dari Raja Tinggi Haoling dan Raja Agung Xian. Setelah menikah, Xiaoyao dan Tu Sanjing hidup berkelana. Mereka bersama saling mencintai dan ingin menikmati perjalanan hidup dengan bebas dan bahagia. Thanks for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. See you later. Sampai jumpa di review berikutnya.